Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini, aku akan bercerita sebuah kasus yang kontroversial di mana tidak ada keadilan untuk korban. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Aida Jacob Curie lahir pada tanggal 15 Desember 1939. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan imigran Suriah bernama Gatas Asad Curie dan Jamila Jacob Curie yang tergabung dalam gereja Melkita Katolik. Pada usia 5 tahun, Aida kehilangan ayahnya yang membuat ibunya pindah ke Rio de Janeiro dan bekerja di sana. Pada saat itu semua saudara kandungnya berusia di bawah 10 tahun kecuali putra tertua. Dan karena itu ibunya memutuskan untuk memasukkan keempat anaknya di sekolah asrama. Di usianya yang ke-6 tahun, Aida dikirim untuk belajar di sekolah yang dikelola oleh biarawati Spanyol, yaitu sekolah asrama untuk anak perempuan. Aida adalah murid yang pintar, dia bahkan menjadi panutan buat murid lainnya. Dia tumbuh menjadi gadis yang religius dan bahkan sempat terpikir untuk menjadi seorang biarawati. Dia belajar di sana selama 12 tahun berikutnya. Di usianya yang ke-18 tahun, wanita muda itu meninggalkan Educandario untuk memulai hidupnya di luar. Dia kembali tinggal dengan ibu dan saudaranya yang lain dan mulai bekerja di toko kakaknya. Aida juga mengambil kursus bahasa Inggris dan kursus mengetik. Kemampuan mengetik di tahun itu sangat diperlukan untuk bisa mencari pekerjaan. Di tanggal 14 Juli 1958, Aida sedang berjalan kaki dengan seorang rekannya di Jalan Miguel Lemos setelah meninggalkan kelas mengetik di Escola Remington di pukul 7 malam. Mereka akan menuju ke pemberhentian bus untuk bisa pulang ke rumah. Namun keduanya didekati oleh beberapa pemuda bernama Ronaldo Castro yang berusia 19 tahun dan Casio Murillo yang berusia 17 tahun. Kedua pemuda itu mengganggu Aida dan temannya dan juga mengambil barang milik Aida, yaitu kacamata dan dompetnya yang berisi uang untuk perjalanannya di hari itu. Aida berjalan menjauh dari temannya dan pergi untuk mencoba merebut barang yang diambil oleh pemuda itu. Strategi pemuda itu adalah menggunakan barang-barang untuk memikat Aida mengikuti mereka masuk ke dalam gedung Rio Nobre di Avenida Atlantica, yaitu sebuah gedung apartemen dengan 12 lantai yang masih dalam tahap renovasi. Mereka juga dibantu masuk oleh penjaga pintu gedung itu yang bernama Anthony de Souza yang berusia 26 tahun. Dan mereka memang merencanakan akan melakukan kekerasan seksual kepada Aida. Menurut saksi yang melihat kejadian itu, Aida ditarik ke dalam lift sambil berteriak dan kemudian dibawa naik mencapai puncak gedung. Selama 30 menit, Aida dipukuli dengan kekerasan yang hebat di samping penyerang mencoba untuk melecehkannya. Aida pun pingsan karena kelelahan fisik dan tiba-tiba tubuhnya terlempar dari teras untuk membuat seakan-akan Aida menghabisi nyawanya sendiri. Tubuh Aida pun terjatuh di dekat gedung itu. Menurut laporan medis otopsi yang dilakukan oleh pemeriksa medis, Aida meninggal dalam keadaan perawan yang berarti pelecehan seksual tidak jadi dilakukan. Juga menurut laporan itu, tubuh korban menunjukkan lecet dan memar yang disebabkan oleh cakaran dan pukulan. Di dada, di sisi kiri tanda-tanda cakar yang dalam muncul, juga terdapat goresan di bagian paha, perut, leher, dan lebam di perutnya. Ada robekan internal pada bibir atas karena pukulan, upaya pencekikan dan tanda-tanda trauma parah pada dagu, lengan, lengan bawah, pergelangan tangan dan punggung tangannya akibat dari usaha untuk mempertahankan hidupnya. Pakaian Aida juga dibawa untuk diperiksa di laboratorium Institut Kriminalistik. Dalam rekonstruksi TKP, para ahli menemukan bahwa selama 30 menit Aida mengalami penderitaan yang kejam, kekerasan dan pemukulan. Para ahli kriminal menjelaskan dengan sangat jelas dalam laporan mereka bahwa untuk membuat Aida kelelahan tidak akan bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja.
Dibutuhkan setidaknya 2 orang yang bertindak secara bersamaan untuk bisa membuat Aida pingsan. Pemeriksa medis menyatakan bahwa dia tidak menemukan kelemahan bawaan pada korban, karena wanita muda tidak akan mudah dibawa ke keadaan stres, yaitu kelelahan total. Salah seorang tersangka yang bernama Ronaldo mengaku telah meninggalkan gedung untuk menemui seorang gadis pada pukul 8:15 di malam hari, jauh sebelum tubuh Aida terlempar dari teras. Seorang ahli menghitung seakurat mungkin durasi kejahatan yang terjadi di teras sesuai dengan waktu yang dibutuhkan selama rekonstruksi kejahatan. Waktu seperti itu menunjukkan bahwa tidak mungkin Ronaldo meninggalkan teras pada pukul 8:15. Itu karena pada pukul 8:20 dia masih berkeliaran di gedung itu di sebelah Aida. Hal itu diperkuat karena ada kesaksian dari Louis Beethoven Cabral Leme yang datang ke polisi untuk mengatakan bahwa dia ditemani oleh 2 wanita lainnya mengaku melihat Ronaldo berada di sisinya Aida. Pembela menyajikan versi yang menyatakan bahwa Aida menghabisi nyawanya sendiri melompat dari lantai 12 untuk menghindari serangan dari ketiga pemuda itu. Namun ada indikasi yang bertentangan dengan versi ini dan mengarah pada keyakinan bahwa gadis itu benar-benar dibunuh. Di antara buktinya adalah sapu tangan berlumuran darah yang ditemukan di dompet wanita muda itu. Otopsi Aida mengungkapkan luka di bibirnya akibat tamparan Ronaldo yang dikonfirmasi sendiri oleh pelaku. Selain itu, Ronaldo mengaku di pengadilan telah merobek rok Aida dan semua pakaian dalamnya. Dan rok wanita muda itu ditemukan dalam keadaan berlumuran darah. Tanda-tanda lainnya adalah luka belang-belang dan setengah lingkaran di wajahnya Aida yang diameternya bertepatan dengan cincin dari penjaga pintu. Namun semua itu diabaikan oleh juri. Di dinding luar tembok pembatas teras, para ahli juga menemukan bekas yang ditinggalkan oleh sandalnya Aida yang tergores ketika dia dilemparkan dari atas, membuktikan bahwa dia tidak melemparkan dirinya sendiri. Ada juga indikasi bahwa para pelaku mengubah keadaan di TKP. Buku-buku Aida diletakkan tepat di samping tubuh korban, seolah-olah dia telah melompat keluar dari gedung itu sambil memegang buku-bukunya. Namun hal itu tidak mungkin terjadi karena Aida tidak mungkin masih memegang buku-buku itu di tangannya setelah 30 menit mengalami kekerasan dan perjuangan yang intens melawan 3 penyerangnya. Ayahnya Ronaldo, Edgar Castro, mempekerjakan seorang wanita muda bernama Silsa Maria Fonseca sebagai alibi putranya, yang mengatakan kalau dia sedang berbicara dengan Ronaldo di sebuah bank di Avenida Atlantica ketika Aida terjatuh. Namun gadis yang disewa itu tidak menghadiri persidangan. Alih-alih dia, pembela lebih memilih untuk membawa saksi lain, yaitu Leslie Gomez Lopez yang mengaku telah melihat Silsa dengan Ronaldo pada saat kejahatan terjadi. Hal itu membuat orang menjadi bertanya-tanya kenapa bukan Silsa yang dibawa untuk bersaksi, ditambah adanya pernyataan Ronaldo dan Leslie yang bertolak belakang. Leslie menyatakan bahwa dia sedang berjalan dengan putrinya dan kemudian duduk di bangku di Avenida Atlantica di mana pasangan Ronaldo dan Silsa sudah ada di sana. Sedangkan Ronaldo di sisi lain menyatakan dalam kesaksiannya bahwa dia sedang berjalan dengan Silsa di pantai dan ketika keduanya hendak duduk di bangku sudah ada seorang wanita, seorang gadis dan seorang anak berusia 3 tahun di sana. Terlebih lagi, Leslie menggambarkan Silsa sebagai wanita berambut pirang, namun aslinya Silsa itu berambut coklat. Dalam persidangan pertamanya, Ronaldo Castro dijatuhi hukuman 37,5 tahun penjara, 25 tahun untuk kematian Aida, sisanya untuk penyerangan tidak senonoh dan percobaan pemerkosaan. Penjaga pintu Anthony Sosa dijatuhi hukuman 30 tahun dan Casio yang dianggap sebagai pembunuh sebenarnya tidak dapat diadili karena dia masih di bawah umur. Namun dalam persidangan berikutnya, Ronaldo kemudian dibebaskan dari tuduhan pembunuhan dan hanya mendapatkan hukuman untuk 2 kejahatan lainnya. Juri menemukan bahwa satu-satunya yang bertanggung jawab atas kematian korban adalah Casio dan mereka juga membebaskan penjaga pintu dari dakwaannya. Casio karena masih di bawah umur dan tidak bisa bertanggung jawab, dia hanya dirujuk ke sistem bantuan anak di bawah umur. Dan beberapa tahun kemudian, dia dituduh membunuh seorang penjaga mobil. Dia kemudian melarikan diri ke luar negeri sampai hukuman atas pembunuhan itu ditentukan.
Casio dilaporkan mati terbunuh pada tahun 1978 dalam sebuah insiden. Pada akhirnya, Ronaldo Castro dibebaskan dari tuduhan pembunuhan, hanya dihukum karena penyerangan tidak senonoh dan percobaan pemerkosaan. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Setelah mengajukan banding atas hukuman tersebut, jaksa berhasil meningkatkan hukumannya menjadi 8 tahun 9 bulan. Sedangkan menjaga pintu Antonio de Sousa juga dibebaskan dari tuduhan pembunuhan dan kemudian menghilang, dan tidak ada lagi yang diketahui tentang dia. Usai menjalani hukumannya, Ronaldo kemudian dibebaskan dan menjadi pengusaha di negara bagiannya di Espírito Santo. Kasus ini pun menjadi kontroversi sendiri di Brasil karena dianggap tidak adil. Korban telah melalui kekerasan yang keji, namun pelaku tidak mendapatkan hukuman yang layak. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!